Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai simplex standar dan simplex dua fase. Sebelum masuk ke pembahasan dan contoh soalnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Damar Aji Satria, kemudian ada Aidil, ada Asep, ada Nadia, dan ada Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Augustina. Di sini saya akan membacakan pembahasan mengenai metode simplex. Yang pertama, simplex standar. Metode simplex standar digunakan ketika semua kendala dalam bentuk persamaan dan semua variabel keputusan harus non-negatif. Langkah-langkah dalam metode simplex standar adalah sebagai berikut. Menyusun model. Tentukan fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan dan kendala-kendala yang ada. Lalu membentuk tabel simplex. Buat tabel simplex yang berisi koefisien dari fungsi tujuan dan kendala-kendala. Berikutnya identifikasi variabel masuk dan keluar. Tentukan variabel yang akan masuk ke basis atau variabel masuk dan variabel yang akan keluar dari basis, yaitu variabel keluar berdasarkan rasio minimum. Lalu pembaruan tabel. Lalu lakukan operasi baris elementer untuk memperbarui tabel simplex. Lalu ada iterasi. Ulangi proses ini sampai tidak ada lagi variabel yang dapat masuk ke baris yang dapat meningkatkan nilai fungsi tujuan atau dalam kasus maksimal atau dalam kasus maksimasi. Berikutnya ada metode simplex. Simplex dua fase. Metode dua fase digunakan ketika masalah programan linear tidak memenuhi syarat untuk menggunakan metode simplex standar. Misalnya ketika ada kendala yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau ketika ada variabel yang tidak terikat pada batasan non-negatif. Metode ini terdiri dari dua fase, yaitu fase pertama menyusun model awal, tambahkan variabel buatan atau artificial variables untuk mengubah kendala menjadi persamaan. Lalu ada fungsi tujuan fase 1, buat fungsi tujuan baru yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah variabel buatan. Lalu ada tabel simplex fase 1, buat tabel simplex berdasarkan fungsi tujuan baru dan kendala yang telah dimodifikasi. Seterusnya ada iterasi. Lakukan iterasi hingga semua variabel buatan dapat dihapus dari basis atau nilai mereka menjadi 0. Berikutnya fase 2. Fungsi tujuan asli. Setelah fase 1 selesai, gunakan solusi dari fase 1 sebagai titik awal untuk fase 2, di mana fungsi tujuan asli akan digunakan. Lalu, tabel simplex fase 2, buat tabel simplex baru berdasarkan fungsi tujuan asli. Yang terakhir ada iterasi, lakukan iterasi hingga mencapai solusi optimal untuk fungsi tujuan asli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipersilahkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aidil Jalani Widiat. Di sini saya akan melanjutkan dari Asep Jaluluddin. Di tablo ini ada X1, X2, X3, S1, S2, B1, R1. Di baris pertama dari X1 yaitu 1, baris kedua dari X1 0, baris ketiga dari X1 4, baris keempatnya yaitu 0, dan X2 baris kesatunya itu 1/2, baris keduanya 3/2, baris ketiganya 2, dan baris terakhirnya itu -1. X3 baris kesatunya itu 1, baris keduanya 3, baris ketiganya 4, dan baris keempatnya itu 2. S1 baris kesatunya itu 1/2, baris keduanya -1/2, baris ketiganya itu 2, baris keempatnya itu 2,
dan S1 baris ke satunya itu 0, baris keduanya 1, baris ketiganya 0, baris keempatnya 0. B1 baris ke satunya 6 dan baris ke terakhirnya yaitu 4. R1 baris ke satunya 12, baris keduanya 8/4. Di sini ada kolom kunci, yaitu kolom kuncinya ada di X2 dan baris kuncinya ada di X1 baris kedua. Lanjut, di sini ada CJ yaitu 4 dan 0. Dan di sini selanjutnya X1 dikali X1 sama dengan 0, X min 1/2 ditambah 1 sama dengan 1. Dan X1 dikali X2 yaitu 1 X min 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 0. X1 kali 2, X1 dikali X2 yaitu 2X min 1/2 ditambah 1 yaitu 0. X1 dikali S1 min 1/3 X min 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/3. X1 dikali S2 yaitu 4X min 1/2 ditambah 0 sama dengan min 1/3. Dan BI nya yaitu 8/3 X min 1/2 ditambah 6 sama dengan 14/3. Dan di tabel selanjutnya itu di sini ada X1, X2, X3, S1, S2, B1. Di baris pertama dari X1 yaitu 1, baris keduanya 0, baris ketiganya 4, baris ke terakhirnya itu 0. Di X2 baris ke satunya 0, baris keduanya 1, baris ketiganya 3, baris keempatnya 0. Di X2 baris ke satunya 1, baris ke satunya 0, baris keduanya 2, baris ketiganya 6, baris keempatnya 4. Dan S1 baris ke satunya yaitu 2/3, baris keduanya 1 min 1/3, baris ketiganya 5/3, baris keempatnya 5/3. Dan S2 baris ke satunya min 1/3, baris keduanya 2/3, baris ketiganya 2/3, baris keempatnya 2/3. B1 nya itu 14/3 dan 8/3. Jadi F sudah optimal. Nilainya yaitu X1 sama dengan 14/3 sepadan dengan 4,66, X2 sama dengan 8/3 sepadan dengan 2,66, X3 nya sama dengan 0, F nya sama dengan 80/3 sepadan dengan 26,66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jalaluddin dari TI 23F. Di sini saya akan membahas tentang linear programming dengan menggunakan metode simplex standar maksimasi. Di sini saya akan memberikan satu contoh memaksimalkan Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 dengan kendala 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3
lebih kecil dari sama dengan 12. X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 lebih kecil dari sama dengan 10. 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah S1 sama dengan 12. X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah S2 sama dengan 10. Maksimal F sama dengan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah S 0S1 ditambah 0S2. A nya yaitu sama dengan S1 nya 2, 1, 2, 1, 0 dan S2 nya yaitu 1, 2, 4, 0, 1. Lalu di sini X1 nya 4, X2 nya 3, X3 nya 2, S1 nya 0, S2 nya 0. Dari tabel ini CI nya 0, SI dari X1 nya 2, dari X2 nya 1, dari X3 nya 2, dari S1 nya 1, dari S2 nya 0, BI nya 12 dan RI nya 6. Lalu dari S2 dari X1 nya yaitu 1, dari X2 nya 2, dari X3 nya 4, dari S1 nya 0, dari S2 nya 0, BI nya 10 dan RI nya 10. Lalu Z nya dari X1 0, dari X2 0, dari X3 0, dari S1 0, dari S2 0. CJ nya dari X1 min 4, dari X2 nya min 3, dari X3 nya min 2, dari S1 nya 0, dari S2 nya 0. F sama dengan 0. Di sini dari deret ke bawah yaitu disebut kolom kunci. Lalu yang ke samping ini disebut dengan baris kunci, dan di pertengahan ini yang kedua disebut nilai kunci. Lalu di sini S2 dikali X1 sama dengan 1 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 0. S2 dikali X2 sama dengan 1/2 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan 3/2. S2 dikali X3 sama dengan 1 dikali min 1 ditambah 4 sama dengan 3. S2 dikali S1 sama dengan 1/2 dikali min 1 ditambah 0 sama dengan min 1/2. S2 dikali S2 sama dengan 0 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 1. B nya 6 dikali min 1 ditambah 10 sama dengan 4. Ini adalah langkah ketiga. 1. Pilih variabel masuk sama dengan X3. Yang kedua, hitung rasio minimum baris A1 4/1 sama dengan 4. Yang baris A2 nya 6/3 sama dengan 2, itu minimumnya. Langkah keempat, kita gunakan fase kedua, gunakan tabel terakhir dari fase ke-1 sebagai tabel awal fase 2. Optimalkan fungsi Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 tambah x3. Hasil akhirnya adalah x1 1 x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 2, 1, 2 sama dengan A. Di sini saya ingin memberikan contoh metode simplex. Pertanyaannya di sini ada Z sama dengan 2x1 plus 3x2 plus x3 dengan kendala 1x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 4. Yang kedua di sini ada 2x1 tambah x2 tambah 3x2 sama dengan 6. Yang ketiga di sini ada x1, x2 sama x3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, langkah pertama biasanya kita mengkonversi ke bentuk standar. Untuk kendala x1 tambah 2x2 tambah 3 tambah 3x sama dengan 4 tambahkan ke 5. Dan variabel A di sini bisa x1 tambah 2x2 tambah x3.
min E1 tambah A2 sama dengan 4. Untuk kendalanya 2x1 tambah x2 tambah 3x3 sama dengan 6 tambahkan dengan A2. 2x tambah x2 tambah 3x2 tambah 3x3 tambah A2 sama dengan 6. Fungsi tujuan baru untuk fase pertama, W sama dengan A1 tambah A2. Dengan langkah keduanya kita bisa pakai tabel awal fase. Kita bisa lihat di sini ada var basis X1, X2, X3, terus ada S1, ada A1, A2, ada R plus A. Yang bawahnya ada A1, A2, W. Jadi kita bisa lihat variabel-variabelnya ditambahkan dan dikurangi. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.